Halo Sobat Elektrik, kali ini balik lagi dengan gua Electric Wheeler. Dan kali ini gua dengan Sherman S. Finally Sherman S, versi suspensi dari veteran Sherman yang mungkin udah cukup terkenal ya. Dan kali ini Sherman with suspension alias Sherman S. Oke, dan ini adalah video impresi pertama gue tentang Sherman S ini. Beberapa modifikasi kecil yang gue taruh ini cuman velcro, terus power pad, dan juga di sini gue taruh semacam padding karena di bagian sini agak nggak enak kalau di lutut. Oke, anyway, sambil kita jalan aja, sambil kita mungkin ngobrolin sedikit ya. Let's go. Finally, Sherman with suspension. Ini adalah fitur yang sudah ditunggu-tunggu amat sangat oleh para pecinta veteran Sherman. Buat kalian yang nggak tahu, Sherman adalah salah satu EUC performance yang pada zamannya itu terkenal kenceng, terkenal powerful, dan juga terkenal long range ya. Pada saat itu Sherman punya baterai 3200 dan untuk range-nya itu bisa hampir 150 km dalam sekali pengecasan. So di Sherman yang baru ini, Sherman S, tentunya secara spek ada sedikit perubahan, tapi basically it's still the same Sherman. Masih Sherman yang kita kenal ya, cuman ditambahin suspensi. Oke. Langsung aja. Suspension feels nice. So nice. Dan kali ini Sherman sudah berkolaborasi ya untuk suspensinya. Dia berkolaborasi dengan produsen suspensi yang udah cukup terkenal, terutama buat motor, buat mountain bike. Lebih ke motor sih kayaknya. Ini namanya Fast Ace, kalau nggak salah Fast Ace ya. Dan suspensi ini tipe suspensi hidrolik. Jadi di kedua sisi kiri dan kanan ada dua suspensi. Jadi kiri dan kanan, yang satu buat kompres, yang sebelah lagi buat reboundnya. Jadi masing-masing suspensinya ini punya fungsi yang berbeda. Dan juga selain itu, dia juga ada ininya ya, ada ukurannya, ada ukuran resistennya. Ada dua yang ditawarkan, satu 58 kilo ya kalau salah, satu lagi yang 62. Jadi sebenarnya untuk badan seukuran gue lebih cocok yang 58. Tapi karena yang gue dapet 62 still okay. Itu lebih diperuntukkan buat yang mungkin beratnya 80 ke atas. But still okay. Suspensinya I think this is the best suspension right now in the market. Suspensi motor cuy. Woo!
Dan selain itu juga secara spek ya, kita ngomongin secara spek, Veteran Sherman S kali ini udah dilengkapi dengan motor 3000 watt. Nggak terlalu kelihatan terlalu signifikan sih 3000 watt itu, karena Veteran Sherman yang OG itu 2500. Kemudian untuk Veteran Sherman Max dilengkapi dengan motor 2800. Dan untuk Sherman S sendiri 3000 watt. Jadi penambahannya nggak terlalu signifikan, cuman 200 dari Sherman Max dan 500 dari Veteran Sherman OG ya. Cuman yes, the torque is there, the power is there. Kemudian juga Veteran Sherman S ini dia ada dua mode. Yang satu adalah normal mode, dimana normal mode itu free spinnya itu kemarin tuh gua tes free spinnya itu 114 kalau nggak salah. Sedangkan kalau kita switch ke high speed mode itu free spinnya 127 km per jam. Dan juga secara torsi itu dia lebih berasa, lebih kenceng. Dan ini definitely adalah perubahan yang bagus. Definitely gue berasa low end torque-nya lebih berasa dibanding Sherman lama ya. Sherman lama kalian tahu sendiri, lemot banget di low end-nya. Tapi ini gue bisa ngerasain banget. Woo! Nice. Oh. Dan ini gue masih yang normal ya, masih yang normal mode. Top speednya, jadi nggak tahu nih top speednya bisa berapa nih. Harusnya sih 80 masih aman. Semoga aman. Tapi sayangnya Sherman S masih 100 volt. Ya. Yeah. So ya, Sherman masih tetap menggunakan sistem 100 volt. Nggak tahu kenapa. Padahal yang lain-lain sekarang udah at least 126 volt, 134 volt. Tapi surprisingly dengan Sherman yang 100 volt ini sama sekali nggak berasa kalau dia powernya kurang ya. Mungkin memang nggak sepowerful 134 volt rasanya, cuman sama sekali nggak kurang gitu loh. Kemudian Sherman S, meskipun nih dia beratnya udah lebih berat lagi ya, udah lebih berat. Kali ini dia beratnya itu 44 kg. Ini tuh udah seberat Veteran Abrams. Salah satu yang bikin dia makin berat itu tentunya baterai ya. Baterai dari yang awalnya 3200 watt hour, sekarang udah nambah 400 jadi 3600 watt hour. Tapi selain itu juga Veteran Sherman yang katanya sebuah tank, kali ini nih bener-bener sebuah tank. Karena bahan yang digunakan untuk bodinya yang tadinya bahan plastik ya. Veteran Sherman kan yang OG itu sebagian bodinya plastik, kemudian ditambahin roll cage. Nah kalau ini udah nggak ada roll cage, tapi bagian kiri kanannya untuk casing baterai ini udah menggunakan magnesium alloy. Dan magnesium alloy tentunya kalau kalian tahu itu bahan yang sangat kuat, apalagi buat meredam getaran, meredam benturan kalau ada crash atau apa. Jadi menurut gua ini sangat-sangat aman sih buat baterai kalian.
Nah, itu yang bikin berat ya kalau menurut gua. Pertambahan beratnya itu salah satunya dari sana. Dan juga meskipun dia bertambah berat, Veteran Sherman S ini masih tetap nimble. Masih menggunakan ban 20 inci, tapi dia masih tetap nimble. Alright. Dan suspensinya top, man. Wah, gila. Suspensinya gila banget. Best suspension dari semua line up wheel, suspension wheel. Wah, ini yang paling mantep sih. Oh my, anginnya. Nih di konblok kagak berasa. Di konblok juga nggak berasa apa-apa, men. Bahkan gue bisa high speed juga di konblok. Suspensinya itu meskipun dia posisinya mirip dengan V11 ya. Kalau V11 itu nggak tahu kenapa berasa pogo style effect ya. Jadi kayak lu ngayun di tengah-tengah gitu. Kalau ini enggak. Ini tuh kayak bener-bener cushy, bener-bener ngeredamnya itu kayak ces gitu. Wah. Berapa nih? So ya, Veteran Sherman juga dari bawaannya udah ada seat ya, udah ada bantalan kursinya, cuman tipis banget, parah. Dan kalau kalian coba duduk, kagak enak, tipis banget. Cuman duduk di sini sih masih oke lah, kaki masih nekuk banget ya. Cuma masih oke, still fine. Untuk turning juga gampang banget karena si Veteran Sherman ini nimble banget. Bannya masih ban off-road. Apakah sama ya? I think bannya masih sama deh, masih menggunakan Kenda. Kenda Nobi tire 20 inch. Dan masih berasa nimble sih. Yang jelas walaupun si Sherman S ini tinggi ya, tapi pas dinaikin sama sekali nggak berasa tinggi. Dan juga lebarnya juga masih oke banget sih. Nggak terlalu ramping, nggak terlalu lebar. Kayak Veteran Abram tuh kan lebar banget sampai ngengkang. Ini enggak. Ini masih oke banget. Oke, di sini bisa ganti ya. Jadi normal high speed mode atau normal mode. Oke, sekarang kita ganti. Kita akan tes apakah ada perbedaan. Oh ya, lupa gue mention, pedalnya sekarang udah dikasih pedal ini ya, pedal spike pedal. Cuman masalahnya itu dia ada masuk ke dalam gitu ya, kayak ada bezelnya gitu. Jadi gue nggak merasa ini terlalu ngegrip. Jadi ini masih licin sih menurut gue. Sometimes gue masih bisa gerakin kaki gue ya.
Jadi I don't think this is the best pedal. Meskipun dia udah pedalnya kebuka gini ya, dan dia bisa di adjust. Cuman gua nggak suka pedalnya. Untuk trolley handle-nya, cara bukanya susahnya itu dia nggak bisa satu tangan. Jadi kita harus narik tuas di sini. Terus itu dua tangan jadinya. Iya. Dan trolley handle ini plastik. Jadi ini ngeband ya. Masih bisa nekuk-nekuk gitu. Dan posisi pegangnya juga agak aneh. Tuh. So weird. Untuk nutup, oh ya bisa satu tangan, tapi untuk buka, untuk keluarin trolley handle-nya kita harus dua tangan. So agak-agak merepotkan. Kemudian tadi gue bilang ini magnesium alloy. Yang ini masih hard plastik ya. Nggak ada roll cage sekarang, tapi malah sekarang jadi hard plastik. Dan ini bentuknya nggak yang kayak bulat gitu ya. Jadi untuk kita mau masang aksesoris atau apapun itu agak susah. Yang di belakang juga udah nggak ada roll cage, jadinya pegangan kayak gini. Hard plastik juga. Pokoknya yang lain itu hard plastik deh. Ya, yang bodinya magnesium alloy cuman kiri kanan sini doang. Sisanya hard plastik. Kemudian di sini juga udah ada kickstand ya. Kickstand bawaan, which is nice. Cuman sayangnya, again, I don't know why Leaper Kim dia nggak ada kill switch-nya. Padahal Bigot sama InMotion, Kingsong semua udah lama ada loh. Jadi kita harus matiin, baru bisa kita parkir. Nggak ada kill switch sama sekali. Kemudian charging port juga udah pindah ke sini ke depan dengan rubber cap. Untuk waterproof masih belum tahu sih. Dari Leaper Kim sendiri nggak state ini tuh ratingnya berapa, IP ratingnya. Kemudian nggak ada, lagi-lagi nggak ada speaker, dan juga nggak ada USB port buat ngecas, which nggak terlalu penting, tapi kadang-kadang kalau ada fitur itu lumayan membantu. So yeah, overall sih I think Veteran Sherman S ini masih mirip lah sama Sherman OG ya. Yang berubah cuman dari desain, model-modelnya berubah, casingnya berubah, terus tentunya suspensi, pedal, kickstand, semua berubah. Tapi secara sistem dia masih mirip dengan Sherman Max ya. Masih 100 volt. Motornya tentu di atas Sherman Max 200 lebih banyak, 3000 watt motor. Untuk kapasitas baterai jadi 3600 watt hour. Anyway, it's actually a good progress dari Leaper Kim. Cuman memang sayangnya kenapa masih menggunakan nama Veteran Sherman ya. Padahal secara model nih, kalau gue bilang udah bisa dikategorikan dengan model baru ya, dengan penamaan yang baru. Meskipun secara spek dia juga masih mirip 100 volt wheel. Cuman I don't know, mungkin mereka nggak sekreatif Bigode ya. Oke, kita duduk. Ya, duduk sih it's fine, tapi not the most comfortable seat atau sitting position.
but it's fine. Kita masih bisa duduk di sini. Cuman untuk kencengnya itu kalau duduk agak sulit di sini. Oke. Oke, kita langsung tancap aja. High speed mode. Dan di high speed mode dan di kecepatan yang tinggi, gue juga masih merasa cukup stabil. Apalagi dengan penambahan beratnya dibanding Sherman OG. Walaupun dia lebih berat, tapi untuk kestabilan masih cukup stabil lah gue bilang. Karena memang dia udah ada udah ada suspensinya, dan secara posisi dia itu lebih tinggi. Jadi secara teori harusnya tidak sestabil Sherman non suspensi. Tapi ya, yuk Pak. Tapi ya, I think Sherman S masih stabil banget. Meskipun ada sedikit ayunan-ayunan, bukan wobble tapi kayak ayunan-ayunan dari suspensinya. Tapi ini masih tergolong stabil. Dan juga untuk turningnya juga gua nggak terlalu merasakan pedal dip yang terlalu terlalu signifikan ya. Meskipun masih ada, tapi very subtle, nggak terlalu berasa sih. Oke. Oke. Meskipun dia 100 volt, nggak terlalu berasa terlalu kalah sih sama 134 volt. Langsung kalau di Sherman OG harus kita push. Ini berasa sih, lebih berasa. Nah, buat off-road, kalau off-road ringan sih menurut gue masih bisa banget sih. Buat riding di tanah kayak gini masih aman banget. Sama sekali nggak ada masalah. Suspensinya ngeredam banget. Kemudian untuk torsi juga dapat sih. Torsi dapat banget. Wah gila, ini the best suspension. Sama sekali nggak mental-mental. Cuman sayangnya again dia berat aja. Untuk manuver agak butuh effort. Cuma mungkin kalau udah kebiasa lebih gampang ya. Cuman karena ini baru pertama kali, masih agak kagok sih untuk wheel yang seberat ini. Tapi ya again, suspension very nice. Alright, keluar dari sini.
Anyway, segitu dulu guys impresi pertama gua tentang si Veteran Sherman S. Ini I think ini adalah Veteran Sherman yang seharusnya ya, buat kalian OG Veteran Sherman Rider, udah pasti ini yang seharusnya ada di Veteran Sherman. Ini adalah Sherman yang kita damba-dambakan, tetap powerful as Sherman tapi punya suspensi yang terbaik. Yang mungkin yang sedikit mengecewakan itu adalah dia masih 100 volt ya, dimana harusnya Liper Kim udah saatnya keep up dengan tren yang ada dengan 134 volt. Tapi kenapa dia masih 100 volt? Meskipun gue bisa bilang 100 voltnya Sherman ini nggak kalah jauh banget sama 134 voltnya Bigode ataupun 126 volt dari Kingsong atau InMotion. But why? Kemudian gue juga nggak terlalu suka juga sih dengan modelnya ya. Tapi ini masalah preference ya. Menurut gue even Veteran Sherman yang lama, yang OG itu lebih gagah, lebih keren gitu, lebih ada karakter desainnya ya. Dan kenapa mereka masih menggunakan nama Veteran Sherman? Sedangkan secara desain, secara fitur, walaupun beda tipis ya, tapi secara desain it's completely different gitu. Cuman jeroannya aja mirip gitu ya. Secara desain ini udah bukan Veteran Sherman, men. Kenapa nggak menggunakan nama lain gitu ya? Tapi again, itu selera masing-masing ya. Gue masih lebih suka Sherman yang lama secara desain. Tapi untuk feel-nya definitely this is the way to go. Performance wheel with suspension, apalagi dengan nama besar Veteran Sherman ya. Kursinya tipis banget. Tadi gue loncat, bam, langsung kena keras. Oke guys, paling segitu dulu review Veteran Sherman S dari gue. Nantikan video review yang lebih lengkap. Gue akan tes Veteran Sherman S ini lebih lama lagi. Dan juga pastinya kita akan bawa ini juga ke untuk off-road ya, untuk tes off-road dan tanjakan. Jadi ditunggu aja videonya. Buat kalian yang udah nonton sampai sini, thank you guys. Jangan lupa like and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. I'll see you in the next video. Bye.